Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'd. Fa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita berada di tempat ini untuk melaksanakan ibadah thalabul ilmi, tidak lepas dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ya. Begitu banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin mereka sebenarnya berkeinginan, bermaksud untuk ikut serta dengan kita. Namun mereka belum diberikan fursah, kesempatan, kekuatan untuk ikut serta dengan kita. Mungkin sebagian teman kita ada yang sementara terbaring merasakan rasa sakit dan lain-lainnya, ya, atau ada kesibukan-kesibukan yang mungkin mereka tidak bisa tinggalkan. Maka kita hadir di tempat ini, musyarakah kita, keikutsertaan kita di tempat ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Karena musyarakah kita, keikutsertaan kita di majelis-majelis seperti ini, majelis ilmu, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Ya, ini adalah sebuah kabar gembira bahwasanya ketika kita ikut serta bermajelis, duduk di ta'lim, di tarbiyah dan lain-lainnya untuk mengambil sebuah ilmu, mengambil sebuah manfaat, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan yang sangat besar untuk kita. Ya, dan ini dikatakan oleh Nabi SAW. Masya Allah, syukran, barakallahu fikum, hayakumullah. Dan itu dikatakan oleh Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan terhadapnya pemahaman agama. Dan cara untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara bermajelis seperti ini. Duduk, ya. Duduk untuk menimba ilmu. Dan bersyukurlah kita atas nikmat tersebut, ya, atas nikmat tersebut. Karena ilmu itu yang menjadi pembeda antara ibadah yang kita lakukan dengan ibadah yang orang lain lakukan, walaupun sama, namun ada perbedaan antara ibadah kita. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang tidak mengetahui dan orang-orang yang mengetahui? Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini namanya istifham ingkari, pertanyaan untuk diingkari. Tentunya tidak sama. Tidak sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Orang yang punya ilmu tentang wudu misalnya, tentang tahara, bersuci, dan orang yang tidak mengetahui tentang wudu, beda ibadahnya. Orang yang tahu hukum-hukum syariat tentang salat, yang hukum-hukum yang berkaitan dengan salat, dengan orang yang beribadah mendirikan salat dan tidak tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah tersebut, beda sekali. Ya, dari kualitas ibadahnya berbeda, pahala pun berbeda. Ini di antara bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu untuk mengambil ilmu, untuk menuntut ilmu. Taib, ya, ala kulli hal, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin 2 pekan ya kita tidak taklim, ya. Kita liburkan beberapa agenda, kesibukan dan kegiatan yang tidak bisa ditunda. Taib, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih menggunakan kitab Al-Fiqhul Muyassar, ya, fi dhail kitab was sunnah, fikih yang ringkas, yang mudah dalam penerangan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh beberapa ulama di Saudi Arabia, ya. Dan ini salah satu buku kontemporer, ya, buku kontemporer, buku baru, bukan buku klasik. Dan alhamdulillah kita sudah berada di bab al-wudu, bab tentang wudu. Mungkin kita tidak merojaah, insyaallah kita merojaah di pekan depan, ya. Kita masuk di bab wudu. Jadi para ulama fikih ketika mereka menuliskan bukunya tentang bab fikih, maka pertama yang mereka bahas adalah tentang taharah, bersuci, ya. Kemudian membahas tentang
macam-macam air yang dipakai bersuci. Kemudian masuk di persucian-persucian tentang wudu, kemudian berikutnya. Kenapa demikian? Karena dia adalah syarat untuk melaksanakan ibadah. Syarat untuk melaksanakan ibadah. Contohnya ketika seseorang berhadas kecil, kemudian dia ingin salat, maka ada syaratnya yang harus dia penuhi, yaitu berwudu. Ya, itu berwudu. Makanya wudu dikatakan adalah miftahus shalah. Ya, kunci salat, pembuka salat. Ya, maka seseorang diharamkan baginya melaksanakan sebuah ibadah yang dimana ibadah itu dipersyaratkan padanya wudu, kemudian dia tidak berwudu, maka diharamkan, tidak boleh. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah tersebut. Insyaallah kita akan bahas di hadis di dalam buku ini ya. Taib. Pertama, bab yang kelima ya, al-babul khamis, kata pengarang buku, hafizahumullah, fil wudu, tentang wudu. Ya. Dalam definisi dalam agama kita, ketika kita ingin memahami sebuah pengertian atau definisi, maka kita harus definisikan dia dengan dua bentuk. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Maka pengarang buku memberikan pengertian wudu dalam bahasa, yaitu mustaqqum minal wada'ati wa hiyal hasanu wan nadhafah. Jadi wudu itu adalah penerangan, cahaya, bau, cahaya, ya, yang artinya adalah bagus dan sesuatu yang bersih secara bahasa. Kemudian wa syar'an, kata mereka, istimalul ma'i fil a'dha'il arba'ati wa hiyal wajhu wal yadanu war ra'su war rijlan ala sifatin makhsusatin fi syar'i ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala. Jadi secara istilah, wudu adalah penggunaan air kepada anggota-anggota yang empat, anggota tubuh yang empat, ya. Jadi secara istilah adalah penggunaan air kepada anggota wudu yang empat, yaitu wajah, kemudian dua tangan, kemudian kepala, kemudian kedua kaki. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Insyaallah kita akan sebutkan. Jadi empat saja ya, empat. Ala sifatin makhsusatin fi syar'i, dengan cara yang khusus dalam syariat. Artinya ada cara-cara tertentu untuk berwudu, bukan asal wudu, ya. Karena wudu merupakan ibadah, dan ibadah Nabi SAW telah jelaskan dan terangkan cara beribadah, cara berwudu. Makanya pengarang buku mengatakan ala sifatin makhsusatin fi syar'i, ya, dengan cara yang khusus dalam syariat Islam, ya. Ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala, dengan maksud, dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wudu merupakan ibadah tertentu yang dia ada tata cara tertentu, kemudian dengan maksud, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, pembahasan berikutnya, hukumnya apa? Maka pengarang buku mengatakan wa hukmuhu annahu wajibun 'alal muhdits idza arada as-salata wa ma fi hukmiha qat tawafi wa massil mushafi. Maka hukumnya, kata beliau, adalah wajib. Ya, wajib untuk orang yang sedang berhadas. Maka wudu ini hukumnya wajib untuk orang yang sedang berhadas idza arada as-salata, apabila dia mau melaksanakan salat, wa ma fi hukmiha, atau sesuatu amalan yang hukumnya sama dengan salat, artinya mensyaratkan wudu. Qat tawafi wa massil mushafi, seperti tawaf dan menyentuh mushaf. Jadi syarat, ya, wudu dipersyaratkan untuk orang yang muhdits, orang yang sedang berhadas, ketika dia ingin melaksanakan salat atau tawaf atau menyentuh mushaf. Maka orang yang berhadas, maka dia diharamkan untuk menyentuh mushaf. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Qur'an itu tidak disentuh kecuali orang-orang yang suci, ya, orang-orang yang suci. Kemudian pembahasan berikutnya dalilnya, dan juga
kepada siapa wudu itu diwajibkan dan kapan itu diwajibkan. Ya, adapun dalilnya, ikhwah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya, yang mungkin sudah ma'ruf dan sudah didapatkan sebenarnya dalam tarbiyah atau ta'lim lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Ya, ila akhir ayah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, tentang wajibnya wudu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, ya, wa wujuhakum wa aydiyakum, dan juga tangan-tangan kalian ilal marafiqi, sampai kepada dua siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, ya, kepala-kepala kalian, wa arjulakum idal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kepada dua mata kaki. Ini dari Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang wajibnya berwudu. Kemudian dari Nabi SAW, beliau mengatakan, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min gulul. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang apabila dia tidak suci. Artinya tidak bersuci dari hadas yang telah dia alami. Wala sadaqatan min gulul, dan juga Allah tidak menerima sedekah dari hasil curian. Ya, ini juga harus ditekankan. Kadang orang, ya, ketika saya bersedekah saya mendapatkan pahala yang lipat ganda. Ketika saya mencurikan sedikit saya dosanya. Artinya saya mendapatkan satu dosa, saya bersedekah mendapatkan banyak pahala. Ya, saya mencuri, saya bersedekahkan sebagian. Padahal, ya, sedekah yang kita berikan dari hasil curian Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Jadi yang tinggal apanya? Dosanya yang tinggal. Ya, dosanya yang tinggal. Ini akal-akal akal-akal buruk. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawaddaa. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Jadi dari Nabi SAW banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban berwudu bagi orang yang berhadas. Walam yunqal an ahadin minal muslimina fi dhalika khilafun, fathabatat bidzalika masyru'iyatul wudu'i bil kitabi was sunnati wal ijma'. Ya, dan tidak ada penukilan, ya, riwayat dinukilkan dari salah seorang kaum muslimin, ya, yang menjadi perbedaan atau tidak ada perbedaan antara kaum muslimin. Perbedaan kewajiban apa? Wudu. Tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin. Fathabata bidzalika masyru'iyatul wudu'i bil kitabi was sunnati wal ijma'. Maka syariat wudu sudah menjadi tetap ada dengan Al-Qur'an, ya, dari surah Al-Maidah ayat 6, dan juga dari sunnah Nabi SAW dan kesepakatan para ulama. Jadi tidak ada yang mengingkari kewajiban berwudu. Tidak ada yang mengingkari, ya, bahwasanya orang yang berhadas kemudian dia hendak salat atau tawaf atau menyentuh mushaf, maka dia wajib untuk berwudu. Ya, tidak ada perbedaan antara para ulama kaum muslimin, ya. Apalagi ijma', ya. Orang yang menyelisih ijma' annahu athim, ya. Dilarang, la yajuzu khilaful ijma'. Tidak boleh kita menyelisihi kesepakatan para ulama. Ketika para ulama sudah menetapkan sebuah hukum ijma', sepakat ini hukumnya wajib, kemudian datang orang tidak wajib. Kita ini boleh berbeda.
Ya, tidak boleh ya. Tidak boleh ketika datang kesepakatan. Maka yang paling penting juga kita harus pelajari adalah hal-hal yang disepakati para ulama. Ada buku ya, hal-hal yang sudah disepakati para ulama. Maka ketika ada kesepakatan para ulama, maka tidak boleh datang dengan pendapat yang berbeda. Tidak boleh datang dengan pendapat yang berbeda. Kemudian berikutnya wa amma ala man yajib fayajibu 'alal muslimil balighil aqili idza arada as-salata wa ma fi hukmiha. Ya. Kepada siapa yang wajib? Wajib untuk orang muslim, orang balik, orang berakal apabila dia mau melaksanakan solat atau hal yang serupa dengan solat dalam hukumnya. Artinya disyaratkan wudu padanya. Ya. Pertama apa? Kepada siapa wajib? Wajib kepada siapa? Muslim. Balik, berakal. Ya, berakal. Ketika dia mau melaksanakan solat atau perbuatan yang serupa dengan hukum solat, artinya dipersyaratkan padanya berwudu. Ini ketika dia berhadas ya, ketika dia berhadas. Apabila tidak berhadas maka tidak wajib. Namun apabila dia mau memperbaiki wudunya, memperbaharui wudunya, falahu dzalik, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Taib, wa amma mata yajib. Kapan diwajibkan? Fa idza dakhala waqtus salat ya arada al-insanu al-fi'la alladhi yushtaratu lahu al-wudhu wa in lam yakun dhalika muta'alliqan biwaqtin kat-tawafi wa massil mushafi. Ya. Kapan diwajibkan wudu? Apabila masuk waktu salat dan dia mau melaksanakan salat atau perkara-perkara yang dimana perbuatan itu dipersyaratkan padanya wudu walaupun tidak berkaitan dengan waktu, seperti tawaf, kemudian mashul mushaf, menyentuh mushaf. Jadi ada 3 amalan yang dimana dipersyaratkan padanya wudu. Pertama salat, kedua tawaf, ketiga mashul mushaf, menyentuh mushaf. Ya, maka ketika kita mau baca Quran menyentuh mushaf, maka kita harus dalam keadaan suci, bersih. Ya. Kalau mushaf terjemahan atau tafsir, tidak ya, karena dia tidak tergolong mushaf. Ya, karena yang dikatakan mushaf itu yang memang murni di dalamnya kalamullah walaupun cuma 1 surah. Kita menulis dalam buku ya, buku catatan Alif Lam Mim sampai akhir surah Al-Baqarah yang di dalamnya tidak tercampur kecuali itu, maka itu bisa dikategorikan sebagai mushaf. Terjemahan tidak ya, tidak dipersyaratkan untuk berwudu. Makanya di antara ulama mengatakan yang membolehkan ya perempuan haid berwudu, dia boleh membaca Quran dengan menggunakan apa? Al-Quran terjemahan atau Al-Quran tafsir. Ya, walaupun memang ada ulama yang mengatakan tetap perempuan haid dilarang membaca Al-Quran. Namun yang wallahu a'lam yang anda pegang, boleh perempuan membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Ya, selama dia tidak menyentuh baca hafalan atau baca mushaf terjemahan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya fi syurutihi, ya, syarat-syarat wudu. Ini penting, catat ya. Syarat-syarat wudu. Maka yang menjadi persyaratan wudu yang pertama al-islamu wal aqlu wat tamyiz. Ya, ini syarat sahnya. Yushtaratu li sihhatil wudu'i ma ya'ti. Dipersyaratkan ya untuk sahnya wudu sebagai berikut. Yang pertama apa? Al-Islam, al-aqlu, at-tamyiz. Fala yasihu minal kafir wal majnun wala yakunu mu'tabaran minas saghiri alladhi duna sinnit tamyiz. Maka tidak sah wudu seseorang atau orang kafir, kemudian orang gila, kemudian tidak dianggap sah wudunya apabila orang itu masih kecil, belum sampai kepada sin at-tamyiz atau umur tamyiz. Beda ya.
beda antara balik dengan tamyiz ya. Harus dibedakan. Tamyiz itu dia sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Ini manis, ini pahit-pahit dikit. Dia sudah beda. Walaupun belum sampai kepada halatul balik, keadaan balik atau umur balik, ya, maka sudah sah wudunya. Misalnya ada umur anak-anak yang belum balik, ya, kemudian dia berwudu, tapi dia sudah umurnya sudah umur tamyiz, dapat membedakan, maka sudah sah wudunya dan dia sudah bisa mendapatkan pahala. Ya, kalau orang tuanya ajari berwudu baik, maka orang tuanya mendapatkan pahala, ya. Namun kapan dikatakan ini tamyiz? Kembali kepada urf, keadaan di kampung tersebut. Kadang mungkin sudah 6 tahun sudah tamyiz, ada mungkin sudah tamat SMP juga belum juga. Bedakan ini manis ini pahit. Ada yang seperti itu ya. Alhamdulillah di pondok belum, tidak ada ji. Alhamdulillah. Kalau ada seperti itu berbahaya itu pakai para sekolah. Ya. Jadi walaupun wallahu alam Abu Hanifah kalau tidak salah ya memberikan kadar tamyiz, kalau laki-laki 7 tahun, kalau tidak salah perempuan 9 tahun. Dia sudah masuk umur tamyiz atau umur yang di mana ketika dia berwudu sudah sah wudunya. Adapun wallahu alam mungkin kembali kepada urf, ke masing-masing keadaan di kampung. Mungkin ada yang 6 tahun sudah bisa bedakan, ada yang 8 tahun, 9 tahun belum bisa, ada yang 10 tahun juga belum bisa, ini manis, ini pahit. Ya. Jadi kembali kepada masing-masing keadaan. Kemudian syarat yang kedua, ya. Syarat sah yang kedua an-niyah. Niat. Kita harus berniat dalam melaksanakan wudu. Li hadisi innamal a'malu binniyat. Dengan hadis innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya hanya saja amalan itu tergantung niatnya. Ya, tergantung niatnya. Wala yushra'u talaffuz biha. Kata beliau, kata pengarang buku, dan tidak disyariatkan melafazkan niatnya. Ya, maka ada di sini yang bermazhab Syafi'iyah, insyaallah kita akan bahas, sabar. Jangan, insyaallah kita akan bahas. Ini bukunya ya, pengarang buku Nukhbatul Ulama. Ada khilaf, insyaallah kita akan bahas supaya adil. Kata beliau, wala yushra'u at-talaffuz biha, dan tidak disyaratkan melafazkan niatnya. Li'adami thubutihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika kita berwudu tidak disyaratkan melafazkan niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathi. Ini yang kita dapatkan kan dia, ya. Ini yang kita dapatkan. Tayyib. Wa mahalluha, di mana tempatnya? Al-qalb, di hati. Ya, di hati. Sepakat para ulama bahwasanya tempat niat itu di hati. Apabila ucapan kita, talaffuznya kita usalli atau nawaitu berbeda dengan yang di hati, maka yang dinilai apa yang di hati. Ini kesepakatan para ulama. Ya, mulut at-talaffuz cuma membantu keraguan-raguan dalam hati saja. Ini harus dipahami ya. Harus dipahami. Bahwasanya ini baik yang mengamalkan tidak melepaskan, mampu yang mengamalkan melepaskan, maka tetap berhati-hati. Bahwasanya sepakat para ulama bahwasanya al-mu'tabar, yang dianggap, yang dinilai ma fil qalb, apa yang ada dalam hati. Ketika lisan ini, ya, talaffuznya kita, ucapan kita menyelisihi apa yang ada di dalam hati, maka yang dinilai apa yang ada dalam hati. Kemudian berikutnya, ketika kita berlafazkan saja nawaitul wudu'a atau sholli fardhu zuhri, kemudian tidak ada dalam hati, la yujza dzalik, itu tidak dinilai dan tidak diberikan pahala. Ya, harus dipahami ini. Baik yang mengamalkan harus dilafazkan maupun yang tidak. Ya, karena pertama kita katakan ketika mulut ini berselisih dengan yang ada dalam hati, maka hati yang dinilai. Ketika mulut mengucapkan, hati tidak
usalli fardhu zuhri misalnya, namun hati tidak mengucapkan, maka tidak diterima. Karena sepakat para ulama yang dinilai adalah ma fil qalb, apa yang ada dalam hatinya. Ya, walaupun sebagian ulama di antaranya mazhab Syafi'iyah menyunahkan untuk talaffuz apa? Alasannya limusa'adatil qalbi, untuk membantu hati saja. Jadi lafaz yang kita ucapkan ya ini ketika kita bermazhab Syafi'iyah, lafaz yang kita ucapkan ketika kita berniat untuk berwudu atau untuk salat itu untuk membantu hati saja, membantu hati. Al-mu'tabar yang dianggap, yang dinilai ma fil qalb, apa yang ada dalam hati. Ini kesepakatan para ulama bahwasanya mahallun niyah, tempat niat itu di hati. Ini kesepakatan. Adapun talaffuz maka itu disunahkan untuk membantu saja, membantu apa yang ada dalam hati. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan tarkuhu aula, meninggalkan lebih utama. Bahkan ada yang lebih keras, annahu bid'ah. Ketika keras ya, ini suka-sukanya jangan ya. Ini ulama kita ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan bid'ah, kita jangan gitu ya. Ya, ada yang beranggapan seperti itu. Makanya pengarang buku yang lebih condong kepada Hanabilah, yang dimana rujukannya lebih mengarah kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwasanya wala yushra'ut talaffuz biha, tidak disyaratkan melepaskan niat. Nawaitu wudu'ah, tidak. Ya, cukup dalam hati berwudu. Karena niat itu adalah al-qasdu, tujuan, al-azmu, keinginan yang kuat, tekad, kemauan, itu adalah niat. Ya, ketika kita berdiri salat Isya, itu sudah niat, sudah termasuk niat. Ya, taib, ada pertanyaan begini. Ketika kita melepaskan niat ya, niat misalnya salat zuhur atau salat asar, usalli fardul asr ya, kemudian hati salatnya salat zuhur, yang mana dinilai hati. Pertanyaan berikutnya, apakah salatnya sah atau tidak? Salat asar tidak sah ya, tidak sah salatnya. Kenapa? Karena di antara syarat sah salat adalah masuknya waktu itu. Ketika asar masuk waktu asar, bukan waktu zuhur. Jadi ini juga yang harus diperhatikan orang yang mengamalkan at-talaffuz bin niyah, yaitu melepaskan niat. Tetap harus diperhatikan ini. Kita tidak mengingkari dengan pengingkaran yang syadid, yang keras ya. Ya, karena ada ulama yang mengatakan sunnah, boleh, ada yang mengatakan boleh, tafadhal, untuk menguatkan hati, li musa'adatil qalbi, untuk menolong, membantu hati. Tapi kita harus perhatikan, pertama yang harus diperhatikan, tetap yang dinilai adalah apa yang ada dalam hati. Mulut berucap, kemudian tidak ada dalam hati, tidak ada gerakan, tidak ada niat dalam hati, tidak dinilai sebagai ibadah. Karena sepakat para ulama bahwasanya yang dinilai adalah apa yang ada dalam hati. Ini harus diperhatikan. Ya, maka seperti kita katakan tadi contohnya, mulutnya usalli fardhul asri, tapi hatinya ternyata salat zuhur, maka yang dinilai dalam hatinya dan salatnya tidak sah. Kenapa demikian? Karena yang dia laksanakan adalah salat asar. Maka perhatikan baik-baik. Jangan juga ada orang saya lihat pas datang Allah Akbar. Antum sudah berniat atau belum? Ya, tenang dulu. Lihat, tenang. Jangan pas masuk masjid baru menginjakkan kakinya di saf langsung Allah Akbar. Perhatikan ya, niat. Kapan itu niat? Walaupun ada mengatakan kalau sudah berangkat dari rumah berjalan kaki itu sudah niat. Allah alam, kalau saya lebih tepat ketika dia berdiri untuk melaksanakan ibadah, baru di situ ditempatkan niat dalam hati. Ya, wallahu a'lam. Berwudu misalnya, saat mau berwudu baru berniat. Bukan baru di motor saya berniat wudu. Langsung dapat air, masya Allah, ya. Atau sholat, saya kadang-kadang lihat manusia, mudah-mudahan tidak ada di sini ya, masuk masjid, ambil sitar, Allah Akbar.
Iya, antum sudah berniat atau belum? Berniat dulu. Ya, niatnya apa? Dan niat juga harus ditentukan. Ini kita belum masuk pembahasan sholat ya. Tapi kita sedikit tidak apa. Kita beberapa syarat di niat itu yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus menentukan ini sholat apa. Sholat wajib atau sholat sunnah. Setelah ditahu ini sholat apa, kemudian dibedakan apakah ini sholat zuhur atau sholat asar. Itu harus ditetapkan dalam niat. Jangan asal Allah Akbar. Lihat dulu. Niat baik ya. Paham tuh? Ya, oke. Jadi walaupun ada ulama mengatakan kalau sudah berangkat dari rumah berjalan sudah niat ya. Tapi wallahu alam kalau saya ketika dia hendak melakukan ibadah baru di situ ada niat. Tetap kami mengatakan bahwasanya yang kami pegang ma fil qalb, yang di hati dan tidak dilepaskan. Ya, kita menghargai pandangan ulama yang mengatakan disunnahkan untuk dilepaskan, ya, untuk membantu hati. Mereka juga punya dalil. Jadi pertama ya, nasihat kami untuk penuntut ilmu pemula, ketika mendapatkan perbedaan di antara para ulama, yang harus kita bangun adalah husnuzon terhadap mereka. Ya, berbaik sangka kepada mereka. Bahwasanya haula la yakhtalifuna illa 'ala dalil. Bahwasanya mereka tidaklah berbeda kecuali perbedaan itu dibangun di atas dalil dan hujjah. Terkadang kita mendapatkan saya mau beramal dengan dalil. Antum kira ulama tidak punya dalil? Punya. Adapun salah mungkin tidak ada yang maksum. Al-mujtahid qad yusib wa qad yukhti. Mujtahid itu dia bisa saja benar dan bisa salah. Adapun persangkaan kita beramal dengan hujjah dalil, ini jangan ya. Kita harus berhusnuzon kepada para ulama bahwasanya mereka adalah ulama yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka menentukan hukum, menetapkan sebuah hukum kecuali dibangun di atas dalil. Adapun salah dalam menetapkan hukum bisa jadi. Ulama kita mungkin juga di Hanabilah, misalnya kita berpandangan Hanabilah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya, bisa jadi beliau ini salah dan bisa jadi benar. Ya, bisa jadi. Maka jangan kita terlalu hulu, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya, kita harus pertengahan, dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-wasatiyah, pertengahan dalam perbedaan pendapat. Baina tafrid wal ifrad, ya, di antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri, benci dan terlalu memuji. Kita pertengahan, ya. Ini nasihat ana untuk perbedaan ulama, ya. Insyaallah ulama kita para mujtahid, mereka adalah ulama-ulama yang berilmu dan bertakwa kepada Allah, ya. Bahkan rasa takut mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi dibandingkan rasa takutnya kita sekarang, ya. Ya, jadi mereka itu tidaklah berbeda pandangan menetapkan hukum kecuali dia bangun di atas dalil dan hujjah Al-Qur'an dan sunnah. Ya, kalau sahabah, kalau salaf. Ya, adapun salah mungkin. Ya, sebagaimana kita ketika memilih pandangan ini, saya anggap ini yang benar, kita bisa jadi kita salah. Bisa jadi. Ya, namun tetap kita harus membaca dalil. Membaca seperti tadi ini ya. Jadi tadi dalilnya itu yang terlapus dengannya itu ketika haji, ya. Apa lafaznya kalau kita berhaji? Siapa yang sudah haji atau umrah? Allahumma labbaika hajjan wa umratan, hakala. Ini dalil aninya, penyandarannya, bahwasanya dilepaskan, ya Allah saya memenuhi panggilan haji dan panggilan umrah. Maka dari sinilah, berawal dari sinilah sebagian ulama mengatakan disyaratkan melepaskan niat. Ya, walaupun sebagian mengatakan cuma di dalam salat saja, yang lainnya tidak. Kenapa? Karena haji itu dia sama dengan salat. Ya, wallahu alam. Ini pembahasan lebih jauh ya, mendetail. Yang jelas yang anda pegang tidak melepaskan dengan niat, ya, tidak melepaskan dengan mulut, maksudnya niat tidak dilepaskan, cukup dalam hati saja, khalas. Tayyib. Kemudian syarat berikutnya al-ma'ut tahur, air yang suci dan mensucikan. Berapa macam air suci, Syekh? Berapa macam air suci dan mensucikan? Tafadhal. 3. Hati-hati antum, akhi. Air suci dan mensucikan macamnya. Kalau macam air tahur, suci dan mensucikan, air tahir, suci tapi tidak mensucikan, air najis, ini macam air. Tapi air yang suci dan mensucikan berapa macamnya? At-tahur.
Syekh. Merajaah. Ah. Air sungai. Hujan. Sumur. Apa lagi? Embun. 2 lagi. Itu saja. Jadi 3 air dari langit, air hujan, air salju, air salju, cairan salju ya. Kemudian air dingin atau air embun. 3 dari lautan, dari bumi, air sumur, air sungai, mata air dan air laut. Ya, harus dah hafal itu. Ya. Orang yang mau memahami fikih harus hafal itu. Jangan sampai kita sholat, masya Allah, macam-macam air belum tahu. Yes. Kita tahu perbedaan ulama. Ini. Apa macam-macam air? Tidak tahu. Antum belajar perbedaan saja. Jangan ya. Ini juga diantara bukan kesalahan sedikit ya. Bukan juga kesalahan sih. Orang semangat belajar kalau khilaf. Ada khilaf. Ikhtilafal ulama. Berbeda ulama. Semangat belajar. Wah. Ternyata dia tidak semangat hal-hal yang disepakati. Atau seperti tadi macam-macam air. Ya. Oke deh. Baik. Kalau mau tidak ditanya, duduk di sini. Baik. Kemudian berikutnya, ya, syarat berikutnya izalatu ma yamna'u usulal ma'i ilal basharati min syami'in au uyujin au ujin wa nahwihima katila'il adhafiril ladzi yu'rafu bainan nisa'il yaum. Jadi syarat berikutnya, syarat keempat, menghilangkan ya sesuatu yang menghalangi air itu sampai ke kulit. Ya, hilangkan. Baik lilin, adonan atau hal yang serupa dengan keduanya, seperti warna kulit, pewarna kuku ya. Katila'il adhafir alladhi yu'raf bainan nisa'il yaum, yaitu pewarna kulit, penghias kuku yang dikenal di kalangan para wanita pada hari ini, kata beliau. Ini harus dihilangkan. Cat misalnya, adonan donat, lainnya ya, bakwan, pokoknya hal-hal yang menghalangi air itu sampai ke kulit harus dihilangkan. Bagaimana dengan tadi, apa namanya tadi, kuku? Kecuali benda itu menyatu dengan kulit. Ya, seperti apa itu yang merah-merah itu? Kalau dia menyatu dengan kulit maka tidak apa-apa. Artinya itu yang menutupi kulit, ya, yang menghalangi air masuk kepada kulit. Kalau sesuatu yang menyatu dengan kulit, wallahu alam tidak apa-apa. Makanya sebagian ulama itu apa namanya? Kuteks itu kan dia menyatu, katanya menyatu dengan kuku. Dia bukan pewarna yang melapisi kuku atau melapisi kulit, tapi dia masuk ke kuku. Maka tidak mengapa ketika kuteks itu seperti itu. Ya, mungkin pacing, ya. Selama dia tidak menghalangi air masuk ke kulit maka tidak apa-apa. Ya. Ini syarat yang keempat. Kemudian yang kelima, al-istijmaru wal istinja inda wujudi sababihima lima taqaddam. Ya, yaitu al-istijmar dan istinja apabila ada sebab-sebab yang mengharuskan keduanya. Ya. Kencing atau BAB harus istinja, harus istijmar. Jangan sampai buang air besar langsung pakai celana. Ya, tidak boleh. Baik, kemudian berikutnya al-muwalah. Muwalah yaitu berkelanjutan antara mencuci tangan langsung mencuci kepala. Jangan singgah dulu, cuci tangan dulu, muka dulu. Halo, assalamualaikum. Assalam. Di mana ini? Oh, berkelanjutan. Berudu langsung cuci tangan. Tidak boleh begitu. Ulangi dari awal. Walaupun di mazhab Syafi'iyah boleh ya.
Karena Imam Syafi'i tidak mensyaratkan al-muwalah. Tetap kita hargai beliau ini. Ya. Sahih Syafi'iyah. Ya. Adapun insyaallah kita akan sebutkan di arkan, di furudus wudu, di fardu-fardu wudu atau arkan wudu ada 6. Di antaranya kita sebutkan al-muwalah. Adapun di mazhab Syafi'iyah tidak memasukkan al-muwalah. Ya, yaitu muwalah itu berkelanjutan antara anggota tubuh yang satu langsung ke anggota tubuh yang lainnya. Jadi di mazhab Syafi'iyah tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Kita akan sebutkan darinya, kita akan bandingkan. Taib, ini berikutnya. Kemudian yang ke-7 ya. Ke-8, at-tertib. Tertib. Muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Jangan kaki dulu, kemudian tangan baru muka. Tidak boleh ya. Tidak sah wudunya. Kemudian berikutnya, mencuci semua anggota tubuh yang wajib dicuci. Ya. Bagaimana kalau misalnya ada yang sakit, misalnya tangan ini parah sekali, ya, parah, dijahit, jatuh motor toh, ditutupi dengan apa ya, pembalut. Apakah dicuci? Cuci yang boleh dicuci, yang ini dikasih air, kemudian cuci yang lainnya. Jangan karena penyakit ini antum tayamum. Paham maksudnya? Ya. Atau misalnya penyakitnya di perut, lukanya di perut. Saya mau tayamum deh, saya dijahit perutku. Apa hubungannya perut dengan wudu, Pak? Tidak ada hubungannya. Ya, maka lihat juga penyakitnya apa. Jangan sampai ada kemudahan. Ar-rukhsah minallah, kemudahan dari Allah. Kita harus menerima kemudahan dari Allah, itu sebagian hadiah. Penyakit saya di perut, dijahit. Saya mau tayamum saja. Saya tidak mau berwudu. Apa hubungannya penyakit perut dengan berwudu? Ya. Tayyib, itu ya. Kita lanjut di waktu. Tayyib, kelas. Dan kita akan bahas nanti di pekan berikutnya fardu wudu. Ya. Kalau di mazhab yang lain arkanul wudu. Ini perbedaan istilah saja. Ya, perbedaan istilah. Kalau di sini furudul wudu. Fardu wudu. Kalau di mazhab lain arkanul wudu, rukun-rukun wudu, sama ya, kan sama. Ini khilaful lafzi, khilaf lafaz saja, la yata'athar, tidak mempengaruhi. Taib, mungkin ya ini yang sempat kita sampai bahas pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjut di pekan berikutnya. Kemudian jangan lupa murojaah. Ya. Jangan lupa murojaah, siap-siap untuk ditanya ya. Tiba-tiba kadang antum, ya. Oke? Siap. Murojaah Syekh. Al-murojaah qaidul ilm. Murojaah itu adalah pengikat ilmu. Ya. Pengikat ilmu. Ikat ilmu dengan murojaah. Tulis, catat. Kecuali antum misalnya seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i, sekali dibacakan langsung hafal dan tidak lupa-lupa, Masya Allah, tidak apa-apa. Itu kalau dijelaskan pekan lalu, ditanya hari ini, sudah lupa, ini dipertanyakan ya. Baik. Mungkin ini ya.